Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NPM 233510335. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembelajaran untuk bab 10, membaca buku bab 10. Di sini langsung kita mulai. Bab 10, Global State Management Beyond Props Drilling. Chapter 1, The Prop Drilling Problem, The Packet Brigade, The Packet Bridge. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengoper ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikannya ke orang kedua ke orang ketiga, dan seterusnya hingga orang ke-10 menyiramkan ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakan air untuk mandi. Mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir dalam istilah react. Inilah yang disebut dengan prop drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut, grandparent ke cicitnya, great grandchild, melewati banyak lapisan komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari pola barisan ember ini adalah terciptanya ketergantungan palsu atau coupling yang sangat rapuh di antara komponen-komponen. Bahkan jika komponen dashboard harus menerima data user profile hanya untuk meneruskannya ke header, lalu ke navbar, dan pada akhirnya ke avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profile, kamu harus mengedit file di 4 lapisan berbeda. Meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilan mereka, ini membuat proses refactoring atau perompakan kode menjadi mimpi buruk yang melelahkan, karena suatu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di seluruh aplikasi. Komponen perantara menjadi kotor dengan props yang bukan urusan mereka, melanggar predicting responsibility. Selain masalah pemberian kode, prop drilling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Ingat prinsip rendering yang kita bahas di bab sebelumnya. Ketika prop sebuah komponen berubah, komponen itu akan dirender ulang. Dalam kasus prop drilling, jika data user profile berubah, maka dashboard, header, dan navbar akan ikut dirender ulang hanya untuk meneruskan paket baru tersebut ke avatar. Padahal secara visual, tampilan header dan navbar mungkin tidak berubah sama sekali. Kita membongkar siklus CPU untuk memperbarui komponen perantara yang hanya bertindak sebagai pipa, yang pada akhirnya bisa menyebabkan aplikasi terasa lambat atau logi pada perangkat pengguna. Gejala prop drilling biasanya mulai terasa menyakitkan ketika kedalaman komponen sudah melebihi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu mendapati diri menulis kode seperti komponen A user, lalu dalamnya komponen B user, dan seterusnya sampai 5 kali, itu adalah tanda peringatan merah bahwa arsitekturmu perlu dirubah. Kamu sedang membangun piramida terbalik yang tidak stabil, di mana komponen paling atas atau terlalu gemuk karena harus memegang semua data untuk anak cucunya. Dalam pengembangan aplikasi skala besar, hal ini membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami oleh anggota tim baru yang masuk. Mereka akan bingung melacak dari mana asal sebuah data, akan harus menelusuri file satu persatu ke atas seperti detektif. Solusi untuk kegilaan ini adalah dengan menggunakan mekanisme teleportasi data atau penyimpanan global. Alih-alih mengoper ember tangan ke tangan, kita ingin memiliki sebuah awan hujan di atas desa yang bisa menjatuhkan air langsung ke rumah yang terbakar tanpa perantara. Kita membutuhkan tempat penyimpanan data terpusat atau central store yang bisa diakses oleh komponen manapun di kedalaman berapapun secara langsung. Komponen avatar harus bisa langsung meminta data user profile ke pusat data tanpa merepotkan header atau navbar. Inilah konsep dasar dari Global State Management, sebuah teknik untuk membebaskan komponen kita dari perbudakan kurir data. 2. React Context API, The Broadcast System. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, React sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah prop drilling, yaitu konteks API. Pikirkan konteks API sebagai sistem pengeras suara atau public address system di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikkannya ke guru, lalu guru membisikkan ketua kelas, lalu ketua kelas ke murid. Prop drilling sebaliknya, dia menggunakan mikrofon dan suaranya langsung terdengar di seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang berada di dalam jangkauan provider di sekolah bisa mendengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa perantara.
Mekanisme konteks terdiri dari dua pemain utama, provider, penyedia, dan customer konsumen. Provider adalah sebuah komponen pembungkus yang biasanya diletakkan di posisi paling atas pohon aplikasi seperti di app.tsx atau layout.tsx. Ia bertugas memegang data global dan memancarkan sinyal ke seluruh komponen bawahnya. Konsumer yang sekarang lebih sering diakses lewat hook use content adalah komponen apa saja di bawah provider yang ingin mengakses data tersebut. Dengan use context, komponen avatar yang berada di kedalaman susunan folder bisa langsung menyetel frekuensi ke provider dan dapat data user melompati semua komponen di antaranya. Ini adalah bentuk dependency injection yang sangat elegan dan sederhana. Konteks API sangat ideal untuk data yang bersifat global tapi jarang berubah. Log frekuensi updates. Contoh terbaik penggunaan konteks adalah untuk mengatur tema dark mode versus light mode, autentikasi user login token, atau lokalisasi bahasa aplikasi. Data-data ini dibutuhkan oleh hampir seluruh bagian aplikasi, tetapi tidak berubah setiap detik. Ketika pengguna mengganti tema dari terang ke gelap, masuk akal jika seluruh aplikasi melakukan render untuk menyesuaikan warna baru dalam skenario seperti ini. Konteks bekerja dengan sangat efisien dan tidak memerlukan instalasi pustaka tambahan apapun karena sudah ada di dalam React. Namun konteks API memiliki kemanfaatan jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah, high frequency updates, atau data yang kompleks. Masalahnya terletak pada sifat dasarnya. Setiap kali data di dalam provider berubah, sebuah komponen yang menggunakan use context dari provider tersebut akan dipaksa untuk re-render. Bayangkan kamu menggunakan konteks untuk menyimpan posisi koordinat mouse atau timer detik. Setiap detik, peluang komponen akan di-render ulang. Ini bukan performa aplikasi Android. Konteks tidak memiliki fitur seleksi data atau selector bawaan yang canggih untuk mencegah render massal ini. Ia seperti senapan shotgun yang menyebar luas, bukan senapan penembak jitu yang presisi. Selain itu, terlalu banyak menggunakan konteks bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hell atau neraka pembungkus. Jika memisahkan setiap data ke dalam konteks yang berbeda, satu untuk user, satu untuk tema, satu untuk produk, satu untuk notifikasi. Lalu aplikasimu akan terlihat seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider. Meskipun ini bisa diatasi dengan pola desain composition, tetapi tetap saja ini menambah kompleksitas struktur komponen debugging juga bisa menjadi sedikit rumit jika kamu lupa membungkus komponen dengan provider yang sesuai, yang akan menghasilkan error klasik cannot destruct property of undefined. Oleh karena itu, gunakan konteks API dengan bijak sesuai porsinya. Ini adalah alat yang sempurna auto state global yang sederhana dan statis, dan memaksakan konteks untuk menjadi manajer state yang kompleks seperti Redux, karena ia memang tidak dirancang untuk itu. Untuk kebutuhan manajemen data yang lebih dinamis, granular, dan berkinerja tinggi, kita membutuhkan alat yang lebih spesialis. Di sini kita akan berkenal dengan pustaka modern yang naik daun di dalam komunitas React Native. 3. Sustain Arsitektur The Cool Kit. Selama bertahun-tahun di Redux adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen state React. Namun, Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action, reducers, types, middleware, dan store configuration yang sangat panjang atau boilerplate hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Bagi pengembang Genji yang menginginkan kecepatan dan kesederhanaan, Redux terasa seperti mengurus izin KTP di kantor pemerintahan. Lama, efektif, tapi prosedurnya menyakitkan. Masuklah Zustand, pustaka manajemen state buatan tim Boimandres yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk state atau kondisi. Zustand adalah antitesis dari Redux. Ia minimalis, cepat, dan tidak peduli dengan aturan birokrasi yang kaku. Filosofi Zustand adalah hook force, membuat store global dengan Zustand semudah membuat custom hook biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create mendefinisikan variabel statemu, misal beers, dan mendefinisikan fungsi untuk mengubahnya, misalnya increase set dalam satu objek yang sama. Tidak perlu memisahkan file action dan reducer, tidak perlu membungkus aplikasi dengan provider, dan tidak perlu memahami konsep dispatch yang rumit. Kamu bisa langsung mengimport hook store tersebut di komponen mana saja dan menggunakannya. Const beer sama dengan use store state beer. Rasanya seperti menggunakan di state, tapi datanya bisa diakses secara global di seluruh aplikasi. Keunggulan utama Zustand untuk pengembangan mobile adalah ukuran yang sangat kecil atau tiny bundle size. Di dunia aplikasi mobile, setiap kilobyte sangat berharga karena memengaruhi waktu unduh dan kecepatan startup aplikasi. Zustand sangat ringan, sekitar 1 kilobyte dibanding dengan Redux Toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Zustand tidak beropini atau unopinionated. Ia tidak memaksamu mengikuti pola arsitektur tertentu. Kamu bebas menyusun store sesuai gaya coding timmu. Kebebasan ini sangat menyegarkan dan memungkinkan kita untuk bekerja
cepat dalam membuat fitur rapid prototyping tanpa terbebani oleh struktur kode yang berat. Zustand juga menangani masalah pembaruan state dengan cara yang sangat cerdas di dalam fungsi setternya. Zustand menggunakan konsep immutability secara otomatis. Sering kamu tidak perlu pusing memikirkan operator spread state di state baris kode jika kamu ingin mengubah properti di level atas. API-nya dirancang untuk mengurangi ketikan jari developer. Selain itu, Zustand juga bisa digunakan di luar komponen React, outside of komponen, misalnya dalam fungsi utilitas atau event handler murni, sesuatu yang sudah dilakukan dengan use context biasa karena keterikatannya pada komponen React. Meskipun sederhana, jangan meremehkan kekuatan Zustand untuk aplikasi skala besar yang mendukung pola asynchronous action secara natif untuk memanggil API. Zustand adalah toolkit on the block yang berhasil mencuri banyak developer React Native karena ia menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Ia memberikan kekuatan global state tanpa sakit kepala konfigurasi. Dalam buku ini kita akan menggunakan Zustand sebagai standar utama manajemen state, selain karena keseimbangannya yang sempurna antara kemudahan penggunaan dan performa. Merupakan boilerplate masa lalu dan selamat datang di era manajemen state yang menyenangkan. 4. Select and Optimization the Sleeper Approach. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen state global adalah menjaga zombie child atau komponen yang melakukan render ulang padahal tidak perlu. Dengan kamu memiliki sebuah store global dan menyimpan dua owner dan username yang menggunakan pendekatan lain seperti konteks API tanpa optimasi, komponen yang hanya menampilkan nama user akan ikut berkedip atau re-render setiap kali timer berubah di detiknya. Ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sniper atau penembak itu. Jika kita hanya membidik dan mengambil data spesifik yang kita butuhkan tanpa terganggu oleh kebisingan data lain di sekitarnya. Zustand dan Redux modern menggunakan konsep selector untuk memecahkan masalah ini. Saat kita memanggil hook store, kita tidak sekadar mengambil seluruh objek state, melainkan kita menyuntikkan fungsi selector. Const username sama dengan user store state user state.username. Fungsi kecil state sama dengan state username ini memberi tahu Zustand, tolong awasi hanya properti username. Jika properti lain di toko berubah, seperti timer, jangan beritahu saya. Tapi jika username berubah, baru kabari saya. Mekanisme berlangganan atau subscription yang granular ini adalah kunci performa tinggi di React. Dengan menggunakan selector, setiap komponen menjadi independen dalam hal siklus render. Komponen clock hanya akan render ulang saat timer berubah dan komponen profile hanya akan render ulang saat name berubah. Meskipun keduanya terhubung secara raksasa yang sama, ini memecahkan masalah performa yang kita temui di konteks API. Kamu bisa memiliki satu store besar yang berisi seratusan variabel, tapi performa aplikasimu tetap secepat kilat karena setiap komponen hanya mendengarkan potongan kecil data yang relevan baginya. Ini seperti berlangganan satu saluran TV kabel, belum dipaksa menonton semua 5.000 saluran secara bersamaan. Optimisasi rendering bukan hanya soal teknis, tapi juga etika penggunaan baterai pengguna. Aplikasi yang efisien tidak membakar CPU untuk bertugas yang tidak terlihat. Dengan menerapkan pola selector secara disiplin, kamu memastikan bahwa aplikasimu ramah terhadap perangkat low-end. Profiling menggunakan Drag DevTools atau Flipper akan membuktikan perbedaannya. Kamu akan melihat grafik kokpit yang jauh lebih sedikit dan stabil. Tidak ada lagi lampu kedap-kedip di seluruh layar saat tombol ditekan. Pola pikir select only what you need ini harus menjadi kebiasaan. Jangan malas dengan mengambil seluruh state hanya karena lebih cepat diketik. Kemudian sesaat itu dibermal oleh performa aplikasi di masa depan. Jadilah developer yang presisi. Ambillah data seperti seorang ahli bedah, bukan seperti seorang yang sedang merampok toko dengan mengambil segala isinya. Presisi adalah kunci skalabilitas. 5. State persistence, the safety future. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang prop, state, dan store memiliki satu kelemahan besar. Semuanya hidup di dalam RAM, memori volatil. Artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau gelap atau merestart HP mereka, semua data itu akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustasinya pengguna jika mereka harus login setiap kali membuka aplikasi, atau jika keranjang belanja mereka kosong kembali setelah aplikasi crash. Untuk mencegah amukan masa pengguna, kita membutuhkan fitur persistence atau ketahanan data yang mirip dengan fitur save game di video game. Kita perlu menyalin data penting dari RAM ke hard disk, menyimpan permanen agar bisa dipanggil kembali nanti. Zustand memiliki middleware bawaan bernama Persist yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu cukup membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi Persist dan memberikan nama unik, misalnya Authentication Storage. Setelah itu, setiap kali kamu membuat state, Zustand akan secara otomatis menyimpan salin data tersebut ke penyimpanan lokal HP. Dan yang lebih keren lagi, saat aplikasi pertama kali dibuka atau boot up, Zustand akan melakukan proses hydration.
Ia membaca data dan menyimpan lokal dan menyuntikkannya kembali ke dalam state RAM. Pengguna akan melihat nama mereka sudah terisi dan status login mereka masih aktif, seolah-olah aplikasi tidak pernah ditutup. Secara teknis, di React Native kita perlu memilih media penyimpanan. Pilihan standar lama adalah asynchronous storage yang bersifat asinkron dan cukup lambat untuk data besar. Namun standar industri modern saat ini adalah MMKV. MMKV adalah penyimpanan key value yang dikembangkan oleh widget, ditulis dalam C++, dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat daripada asynchronous storage. MMKV sangat cepat karena ia memetakan memori secara langsung atau memory mapping, sehingga proses baca tulis terasa instan dan sinkron. Mengintegrasikan Zustand dengan MMKV memberikan pengalaman persistensi yang seamless, tidak ada jeda loading saat aplikasi data sesi pengguna. Namun, ada aturan penting dalam persistensi, jangan simpan semuanya. Tidak semua data di storage perlu disimpan selamanya. Status seperti is loading, error message, atau is model open adalah status sementara yang sebaiknya di-reset setiap kali aplikasi dibuka. Menyimpan status error permanen bisa membuat aplikasi terjebak dalam kondisi error selamanya atau semi-step. Middleware basis system menyediakan opsi partialize yang memungkinkan kita memilih properti mana saja yang ingin disimpan atau whitelist di mana yang dibuang. Gunakan fitur ini untuk hanya menyimpan data esensial seperti token autentikasi. Pengaturan tema adalah keranjang belanja. Dengan menerapkan strategi persistensi yang benar, kita menciptakan ilusi kontinuitas. Pengguna merasa aplikasinya pintar dan ingat dengan preferensi mereka. Ini adalah faktor UX yang sangat vital untuk retensi pengguna. Aplikasi yang selalu kembali ke nol setiap kali dibuka terasa seperti aplikasi yang rusak atau belum selesai. Persistensi mengubah aplikasi dari sekedar alat sekali pakai menjadi asisten pribadi dan yang mengenal penggunanya. Dan integrasi keislaman The Central Truth. Dalam bab 10, kita belajar bahwa menyebarkan data secara acak ke berbagai komponen atau local state bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth, satu sumber kebenaran, atau global store agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak perlu atau prop drilling. Konsep arsitektur ini memiliki resonansi teologis yang kuat. Yang pertama, single source of truth dan konsep tauhid. Prinsip utama global state management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat atau store. Jika ada konflik antar data di komponen A dan komponen B, kita merujuk kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam satu aplikasi. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Jika setiap manusia membuat suatu standar sendiri-sendiri atau local state yang tidak tersinkronisasi, dunia akan kacau atau bagi. Persatuan umat dan keteraturan hidup hanya bisa dicapai jika semua menuju pada source of truth yang sama. 2. Menghapus prop drilling dan hubungan langsung atau hablum minallah. Masalah prop drilling terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara, grandparent ke parent, kemudian ke child, hanya untuk mendapat data. Solusi global state seperti Zustand atau konteks memungkinkan komponen paling bawah untuk mengakses data langsung dari pusat. Dalam Islam, ini mirip dengan konsep tidak ada perantara atau kependekaan dalam hubungan hamba dengan Tuhannya. Kita tak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain. Kita memiliki akses langsung atau direct akses untuk meminta kepada Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Zustand menggunakan birokrasi props, Islam menggunakan birokrasi spiritual. Setiap muslim di level manapun dia berada seperti komponen nested terdalam memiliki hak akses langsung ke store rahmat Allah kapan saja dia membutuhkan. 3. Selektor dan meninggalkan hal yang tidak berguna. Teknik selektor mengajarkan kita efisiensi, ambil data yang hanya kamu butuhkan dan abaikan sisanya. Jika store berupa pada bagian yang tidak kita pedulikan, komponen kita tidak boleh ikut bereaksi atau re-render, jangan buang energi untuk hal yang tidak relevan. Ini sangat selaras dengan hadis Nabi tentang tanda kebaikan Islam seseorang. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Seorang muslim yang menggunakan selektor dalam hidupnya akan tidak tenang. Ia tidak akan re-render emosi, stres, atau sibuk menanggapi gosip artis atau perdebatan politik yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia memfilter informasi, hanya mengambil yang bermanfaat untuk akhiratnya dan mengabaikan noise yang hanya membebani CPU hatinya. Terakhir, ketujuh rangkuman. Yang pertama ada the prop drilling problem, itu ada keterangan palsu dan solusi. The prop drilling problem bagian barisan Ember ada kegagalan palsu dan polisi. Yang kedua ada konteks API, sistem pengeras suara, provider dan consumer, best use case kelemahan.
sustain arsitektur sih, antara yang minimalis dan hope first. Yang keempat, selektor teknik sniper, ada select only what you need dan optimalisasi. Yang kelima ada state persistent, feature safety, and middleware persist hydration. Saya kira itu saja untuk pembacaan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.